Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, perkenalkan kami dari Prodi PGMI STIT Pemalang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologimu dengan dosen pengampu Ibu Lika Hestianingsi, MPSI. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang gangguan psikologi. Nah, apa itu gangguan psikologi? Jadi, gangguan psikologi seringkali disebut dengan gangguan mental atau gangguan kepribadian. Gangguan psikologi merupakan kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola pikir, perilaku, hingga emosi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Gangguan ini seringkali menimbulkan tekanan bagi penderitanya. Menurut ilmu psikologi, penderita gangguan kepribadian seringkali tidak sadar bahwa dirinya mengidap gangguan tersebut. Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Dan ODGJ ini sering mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, bahkan ada loh yang hingga dipasung. Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan. Sama halnya dengan penyakit fisik, maka penyakit mental juga ada obatnya. Selanjutnya ada gejala gangguan psikologi. Gejala dan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami oleh penderita. Contoh gejala dan ciri-ciri dari gangguan jiwa yang sering dialami yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada waham atau delusi. Waham atau delusi yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Halusinasi. Halusinasi ini adalah sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Lalu suasana hati yang berubah-ubah dalam periode tertentu. Perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan makan, misal merasa berat badan naik dan bertambah, cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak. Lalu ada perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk, mudah tertidur atau sulit tertidur serta gangguan pernafasan, serta kaki gelisah saat tidur. Lalu ada kecanduan nikotin dan alkohol. Lalu marah yang berlebihan sampai mengamuk hingga sampai melakukan tindakan kekerasan. Kemudian timbul perilaku yang tidak wajar sampai teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dengan tidak memakai busana. Jadi kapan harus ke dokter? Segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater jika muncul gejala-gejala tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, terutama jika gejala tersebut muncul secara bersamaan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika ada orang di sekitar kita yang menunjukkan gejala gangguan mental dengan parah, ajak dia berbicara dan berbagi cerita secara baik-baik mengenai gejala yang dialaminya. Jika memungkinkan, ajak dia menemui psikiater, ajak ke IGD, rumah sakit jiwa ya. Jika muncul perilaku untuk melukai diri sendiri dan orang lain, terutama jika muncul keinginan untuk bunuh diri, bila hal tersebut terjadi pada orang di sekitar kita, tetaplah bersamanya dan hubungi nomor darurat. Contohnya itu seperti kasus yang sedang viral saat ini, yaitu seorang mahasiswi yang melakukan bunuh diri di salah satu mal yang ada di Semarang. Mahasiswi ini melakukan bunuh diri ini karena adanya tekanan pada dirinya. Apa saja penyebab gangguan psikologi? Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental dengan faktor biologis dan psikologis. Faktor biologisnya apa saja? Biasanya disebut dengan gangguan mental organik. Contohnya gangguan pada fungsi sel saraf otak, kekurangan nutrisi, atau memiliki orang tua dan keluarga penderita gangguan mental. Faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Contohnya peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual, kehilangan orang tua atau disia-siakan saat kecil, kurang mampu bergaul dengan orang lain, perceraian atau ditinggalkan mati oleh pasangannya. Rasa
perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Selain faktor psikologis yang telah disebutkan di atas, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi yang telah terjadi pada beberapa tahun yang lalu juga bisa menjadi faktor pemicu stres, kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan psikologi. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruh oleh pandemi. Selanjutnya itu ada diagnosis gangguan psikologi. Untuk menentukan jenis gangguan psikologi yang diderita pasien, psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan dengan mewawancari pasien atau keluarganya. Pertanyaan yang akan diajukan biasanya seperti gejala yang dialami, termasuk sejak kapan gejala muncul dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari. Kemudian riwayat penyakit mental pada pasien di masa lalu yang memicu trauma, pengobatan atau suplemen yang pernah dikonsumsi. Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan menunjang, yaitu melalui tes darah. Dokter dapat mengetahui gejala pada pasien disebabkan oleh gangguan tiroid atau gangguan hormon yang sering terjadi pada wanita yang dipicu oleh kelainan bentuk dan fungsi kelenjar tiroid atau kecanduan alkohol. Selanjutnya ada macam-macam gangguan psikologi. Yang pertama itu ada depresi. Depresi ini merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus merasa sedih. Perasaan sedih ini berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kemudian yang kedua ada skizofrenia. Merupakan gangguan mental yang menimbulkan keluhan halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir atau berperilaku. Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Kemudian yang ketiga ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Seseorang dengan masalah ini mengalami gangguan kecemasan saat merespon sesuatu objek atau situasi. Biasanya penderita akan mengalami rasa ketakutan yang hebat, disertai dengan perubahan tanda fisik seperti detak jantung semakin cepat, berkeringat dingin, merasa pusing, serta sulit berkonsentrasi atau tidur. Kecemasan saat berada di tempat umum, kepanikan, dan fobia terhadap sesuatu juga termasuk dalam anxiety disorder. Kemudian yang keempat itu bipolar disorder. Gangguan jenis ini merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat merasa sangat sedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode lain. Selanjutnya, obsessive compulsive disorder merupakan seseorang dengan gangguan OCD selalu memiliki pemikiran atau obsesi yang konstan terhadap sesuatu, sehingga mendorongnya untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan terus-menerus. Salah satu contohnya adalah orang yang merasa ketakutan dengan kuman atau debu yang membuatnya terus-menerus mencuci tangan atau bahkan anggota tubuh lainnya. Yang terakhir yaitu ada dissociative disorder. Gangguan ini adalah gangguan kejiwaan parah atau perubahan dalam ingatan, kesadaran, dan intensitas umum tentang diri mereka serta lingkungan penderita. Gangguan disosiatif biasanya dikaitkan dengan stres luar biasa yang diakibatkan oleh peristiwa traumatis yang dialaminya atau disaksikan oleh penderita. Contohnya seperti gangguan identitas kepribadian ganda. Kemudian ada pengobatan gangguan psikologi.
Jadi pengobatannya itu tergantung pada tingkat keparahan yang dialami. Yang pertama itu ada terapi perilaku kognitif, yaitu jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti stres atau depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan tidur, dan lain-lainnya. Yang kedua itu mengonsumsi obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi. Untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi, dokter dapat meresepkan sejumlah obat sebagai berikut. Yang pertama itu ada antidepresan, yang kedua pereda cemas, yang ketiga mood stabilizer. Kemudian ada pun perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental, juga mengalami gangguan tidur terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan yang telah disebutkan tadi. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan materi mengenai gangguan psikologi. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.